Usai jalani umroh, Nikita Willy ajak baby Isa berlibur ke Al-Ula. Setelah menjalani serangkaian ibadah umroh di Tanah Suci, Nikita Willy dan keluarga melanjutkan perjalanan ke Al-Ula untuk liburan di sana. Iya, kota yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran itu memang menjadi lokasi wisata yang mewah dan eksklusif. Jaraknya hanya 300 km dari utara Madinah. Selama di Al-Ula, Niki tampil menawan dengan gamis panjangnya. Ia dan keluarga tak lupa berkunjung di Maria, cermin terbesar di dunia. Selain itu, mereka juga keliling Hegra dengan menggunakan mobil jeep untuk melihat keindahan gua bersejarah, sekaligus nikmati pemandangan gurun pasir yang eksotis. Dari sana, Pak. Mari di sana. God or their main god Thu Esharaf. So what's this actually God? So they have worshipped many god and goddesses, but their main god was Thu Esharaf, And what's the form of it? Like the eagle. Yes. لسه حب على شاطئ الهوى يكمل حكاية قلب أبطالها ناس سوا في حالة منديت وياه حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا نحكي. Selama di sana, Isa juga tampak riang gembira ketika berenang ditemani sang ayah. Isa pun betah berlama-lama di dalam air, mengingat udara sangat panas. lagi? Lagi? Semakin Lagi. Lagi. One, two. Udah batu betul. Three. One, two, three. Iya, karena aku rasa aku kayaknya baru kemarin melahirkan kok tiba-tiba udah mau 2 tahun gitu. Jadi waktu bersama anak tuh ternyata cepet banget. Dari semua dokter anak kebanyakan yang aku konsultasi yang tanya, ternyata mainan terbaik itu adalah main bersama orang tuanya pastinya. Dan mainan terbaik adalah buku. Jadi sering banget kita bacain buku, kapanpun dia mau baca buku, dan dia sekarang suka banget baca buku. Dan mainan sesimpel kayak cuma numpuk-numpukin gelas aja tuh lebih baik daripada mainan yang kita harus beli mahal-mahal gitu. Jadi sebenarnya main bersama orang tuanya adalah yang anak butuhkan gitu. Jadi spend time sama anak. Minimal 1 hari itu cuma 30 menit aja. Cuma 30 menit itu sangat berkualitas, nggak ada handphone atau distraksi lain. Jadi bener-bener one on one gitu sama orang tua. Kepergian Niki ini pun dikaitkan dengan pengalaman pahitnya yang baru saja kehilangan calon anak keduanya di usia kandungan baru 7 minggu. Sebagai support keluarga mengajak Niki untuk healing agar tak larut dalam kesedihan. Viral, tingkah nyeleneh kaum Hawa bikin geleng-geleng kepala. Kebebasan berekspresi adalah hak semua orang yang dilindungi undang-undang dan negara, ya kan? Tapi saking bebas berekspresi, kumpulan tingkah nyeleneh mama ini sampai bikin Anda geleng-geleng kepala. Tampil cantik tak bisa dipungkiri impian para kaum Hawa. Tak sedikit banyak wanita rela bercantik diri sampai ke luar negeri. Tapi 2 mama ini justru berbeda. Maksud hati, ingin tampil trendy dan nyentrik, 2 mama ini terlihat berlomba bikin alis nyentrik sampai bercabang 2. OTW berangkat, lagi menunggu jemputan. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Ya Allah emak,
Senyeleneh-nyelenehnya alis, nggak bercabang gitu juga kali Mak konsepnya. Viral emak-emak bertangan emas bungkus pulang kue hajatan. Sudah jadi rahasia umum, kondangan jadi ajang adu fashion show dan cantik menor bagi kalangan emak-emak. Namun emak yang satu ini benar-benar super berlebihan. Semua perhiasannya dipakai saat kondangan. Sampai tangannya penuh dihiasi gelang emas. Duh ile, ini sih benar-benar nyata si wanita emas ya pemirsa. Udah keren pakai segambreng emas di tangan. Si wanita bertangan emas ini masih aja sempat-sempat bungkus kue di meja hajatan. Ampun Mak. Viral emak-emak bikin kopi susu bubuk telur. Berbeda dengan emak yang tadi candu dangdutan, eksperimen nyeleneh seorang ibu bikin jagat maya geger. Bagaimana tidak? Dalam video yang beredar, terlihat seorang mama membuat kopi bubuk dari cangkang telur. Gak cuma itu, si emak itu pun langsung menyajikan bubuk kopi buatannya itu jadi kopi susu. Wah, kira-kira rasanya gimana ya pemirsa? Ada rasa-rasa telurnya kali ya. Antusias tempati rumah baru, Betran dan Thalia malah dirawat di rumah sakit. Sayang, nih kita udah sampai di rumah baru. Ini sengaja ya, aku bikin di sini biar kalau ada paket nggak usah repot-repot paket. Ya. Kita masuk, let's go. Begitulah antusias Sarwenda dan Betran Peto alias Onyo ketika berkunjung ke rumah baru mereka yang progres pembangunannya sudah mencapai 80%. Dengan bangga, Sarwenda menunjukkan dan menjelaskan satu persatu ruangan di rumah barunya yang megah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ini buat ruang misalnya driver pada duduk-duduk ya kan, nongkrong sini. Ya, tapi ntar tempel non smoking. Nah, ini buat ruangan. Ini rumah apa hotel sih? Enggak, ini buat ruangan ini nih, asisten. Jadi ruang makannya dapurnya segede gini. Gede nggak? Gede banget ya? Rencananya sih di sini kita mau taruh ini ya. Bukan, iya ikan sama air mancur yang di rumah lama dibawa ke sini. Ini maksudnya apa ya, yang punya rumahnya segini? Belum ada. Hah? Ini ada tempat baru lagi nih buat gua barbecue nih. Iya dong. Oh, ada tempat barbecue nih. Wih, buat tempat barbecue nih boleh. Mengetahui punya rumah megah yang jadi impian, Sarwenda bersama anak-anaknya sudah tidak sabar untuk segera menempatinya. Karena itulah, mereka berharap pembangunan rumahnya cepat rampung. Emang ini bisa untuk main yang ini? Gak boleh naik, jangan langsung naik. Kotor. Ya harusnya udah 80% ya. Jadi Rumah baru kita udah mau pindah. pindahnya kapan? Nanti tidak ada climbingnya, ada perosotan. Wah. Habis itu kalau kita bosan kita main di kamar kita aja, playground. Kalau kamar saya udah biasakan anak-anak mereka request sesuai dengan yang mereka mau. Tapi kan mereka harus presentasi dulu. Tapi anak-anak udah janjian kalau seandainya bosanan mereka udah bisa menghandle apa yang mesti dilakuin gitu. Sayangnya, di saat Betran dan Thalia sukacita akan menempati rumah baru, tiba-tiba mereka mengalami demam tinggi hingga harus dirawat di rumah sakit di Jakarta.
pas udah ditidurin sama Bapak Blak begini, lihat plafon kayak gini, dan aja di atas tuh rambutnya itu blur aja blur. Akhirnya tiba-tiba gini. Ditahan sebentar ini. Kita ke rumah sakit, Onyo ke rumah sakit. Iya kan? Apa kalau Onyo DBD udah dirawat dari kemarin? Dia udah mendingan. Udah meninggal, udah meninggal. Kalau tadi baru masuk hari ini, jadi masuknya 2 deh langsung tuh. 2 anaknya menjalani perawatan di rumah sakit, membuat Ruben Onsu dan Sarwenda saling bergantian menjaga dan mengurus Betran dan Thalia. Sementara itu, 2 kakaknya dirawat di rumah sakit, membuat si bungsu Tania jadi kangen kepada mereka. Wow. Dia buat kamu nih. Onyo mana, Mam? Onyo udah merem. Maksudnya ya kalau di rumah kan juga kita lebih worry juga ya gitu. Jadi karena panasnya nggak turun-turun ya, jadi Onyo yang duluan di rumah sakit gitu. Saya gantian, bundanya sore, bagian malam nih gitu.